Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Komunikasi Digital. Ya, kali ini akan saya ulas materi tentang fungsi bezel. Jadi akan saya jelaskan bagaimana fungsi bezel di dalam bidang sistem komunikasi. Oke ya, dari apa hubungan fungsi bezel dalam sistem telekomunikasi ya? Jadi dalam perkembangan teknologi saat ini kan, teknologi komunikasi itu tidak bisa lepas dari bidang rekayasa matematika ya, karena peranannya sangat penting. Artinya kita tidak bisa mengabaikan matematika bila ingin dapat menguasai teknologi serta mengikuti perkembangan. Oke, jadi kalau apa peranannya di sini ya, seringkali kita memang suka menghiraukan apa bidang terapan matematika ya, bidang penerapan sistem matematika di dalam bidang telekomunikasi, karena dalam ilmu prakteknya seringkali dihiraukan untuk menentukan suatu kesimpulannya. Oke, jadi di sini fungsi bezel ini artinya nanti bisa menentukan atau memberikan teori matematis dengan penerapan di lapangan. Karena apa? Di bidang komunikasi tidak mungkin kita bisa menghindari dari penggunaan gelombang ya. Nah, gelombang ini artinya nggak lepas dari fenomena fisis ya, fenomena fisika listrik ya, karena ada gelombang gitu. Artinya dari pengertian fisis itu nanti bisa dinyatakan atau biasa dinyatakan ataupun diekspresikan dalam bentuk matematika. Oke, saya jelaskan dulu tentang fungsi bezel dasarnya ya, karena di sini misalkan fungsi bezel pada titik singular. Ini misalkan seperti biasanya saya tentukan fungsi pada titik singular reguler, saya tentukan nilainya yaitu misalkan pada X sama dengan A. Nah, itu artinya dia di sini adalah salah satu penyelesaian dari plus X Y double aksen plus P X Y double aksen plus I X Y. Nah, ini adalah salah satu penyelesaian. Jadi ini kalau di diferensial di mata kuliah kalkulus atau matematika teknik sama diferensial, jadi di sini adalah orde 2. Jadi penyelesaiannya adalah di sini adalah seperti ini. Y sama dengan X plus A pangkat R dan dengan C0 plus C1 minus X min A plus C2 plus X min A dan seterusnya sampai penyelesaian berapa nilai K ya, saya notasikan dengan nilai kuadratnya pangkatnya adalah sampai ke K. Ini saya lanjutkan, saya selesaikan di sini karena dia itu nanti fungsi sigma selanjutnya, jadi penjumlahannya. Oke, menjadi fungsi sigma, di mana dia di sini adalah K-nya sama dengan 0. Ini adalah J, K, X, A, dan 3. Nah, di sini R itu adalah bilangan yang dipilih ya, agar supaya apa? Bilangannya yang dipilih agar D0-nya itu tidak sama dengan 0. Oke, di dalam persamaan diferensial bezel ya kan, tentunya sudah diulas di matematika teknik atau kalkulus ya. Jadi persamaan diferensial bezel orde n itu artinya bisa dinotasikan ya, saya katakan di sini persamaan diferensial bezel
pada orde n, ya kan, itu dengan parameternya, ya kan, dia di situ saya tulis parameternya, parameternya adalah lambda. Jadi seperti ini, p kuadrat, ya kan, p kuadrat y per dt kuadrat plus p dy per dt plus kurang lambda kuadrat minus d sama dengan 0. Nah, dia di sini akan mempunyai penyelesaiannya, ini syarat mutlaknya ya, syarat mutlak agar ini merupakan syarat persamaannya agar mempunyai penyelesaian, agar supaya mempunyai penyelesaiannya berupa fungsi Bessel ya, mempunyai penyelesaian di Bessel. Nah, oke. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya ada menjadi dua kondisi ya kan. Kalau masih ingat ya, di sini ada kondisinya adalah ada dua, yaitu saya misalkan yn sama x, ini ada dua. Pertama adalah untuk bilangannya bukan bilangan n-nya adalah bukan bilangan bulat. Bukan bilangan bulat. Penyelesaiannya adalah seperti ini. Cos nb minus dn ya x c min n. Nah, di sini ada n, di sini adalah min n ya kan. Kurang x itu dengan minus n. Nah, ini untuk penyelesaiannya n bukan bilangan bulat. Nah, bagaimana kalau penyelesaiannya n itu adalah merupakan bilangan bulat? Ya, pendekatannya melalui limit, ya kan? Pendekatannya yaitu melalui limit. Nah, P mendekati n, di sini adalah cos di pp di n x plus d min n dengan plus p. Nah, ini adalah fungsi penyelesaiannya, ya kan, untuk un-nya. Oke, dari sini saya lanjutkan ya. Masalah kaitannya dengan spektrum frekuensi ya. Misalkan spektrum frekuensinya saya berarti kita bermain dengan frekuensi, berarti frekuensi analog yaitu FM. Ya, bagaimana spektrum frekuensinya? Ya. Oke, saya jelaskan di bawah. Spektrum frekuensi. Oke, bentuk persamaan matematis isyarat atau sinyal ya, sinyal FM itu bisa memenuhi persamaan adalah sebagai berikut kan. F cos KCP plus K min sin KM kali M kali P. Oke. Ya, di sini diketahui bahwa FC itu adalah apa? Adalah frekuensi sinyal carrier ya kan? Atau pembawa. Oke, terus di sini ada apa? Notasi FM ya kan. Jadi dia di sini adalah frekuensi sinyal modulasi, berarti sinyal pemodulasi. Nah, ini adalah persamaannya adalah mengikuti caranya adalah seperti ini. Theta sama dengan lambda itu F bagi dengan Fm. Oke, ya di sini disebut apa? Adalah indeks modulasi. Ya kan? Yang saya katakan dia di sini adalah indeks modulasi.
Oke, dia bisa misalkan saya tadi bilang notasi seperti ini, do F ini adalah simpangan atau nilai simpangan frekuensi maksimum. Nah, nanti apa itu nanti bisa dijelaskan seperti di tabel grafik seperti ini, ya kan? Bentar saya copy. Keluarkan. Oke. Nah, dari gambar grafik ini adalah menjelaskan bahwa posisi nilai J0, J1, J2, J3 ataupun J sampai ke yang lain, nanti tak terbatas bisa sampai J4. Di sini bisa sampai J ke N. Nah, ini merupakan fungsi, ini merupakan, saya katakan ini adalah grafik spektrum frekuensi sinyal atau isyarat frekuensi modulasi. Nah, itu adalah hubungannya FM dengan nilai J, ya kan? Artinya dia di situ dikaitkan dengan nilai beta, yaitu indeks modulasi beta tadi. Nah, di sini memang tabelnya fungsi Bessel sudah menjadi sebuah ketetapan, yaitu fungsi Bessel berkaitan dengan variabel N dan B. Misalkan di sini adalah frekuensi pembawanya adalah C. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana model spektrum frekuensi pada FM. Nah, di sini Fc berarti nilai J1-nya ini adalah Fc min Fm, dan nilai J1 di sebelah sisi kanannya adalah Fc plus Fm. Oke, ketetapan tabel fungsi Besselnya sudah menjadi sebuah ketetapan dengan nilai seperti ini yang saya kopikan tabelnya. Saya kopikan tabelnya di sini. Nah, ini ya nilainya kecil. Nah, di sini di fungsi ini adalah menjelaskan fungsi, oke, nilai n, hubungan nilai dari n, variabel n, dan nilai betanya, ya kan? Misalkan kalau n-nya 0 dengan beta 1 berarti dia pada posisi nilai 0,7652. Ya, jadi ini merupakan tabel yang sudah menjadi sebuah ketetapan sebagai fungsi Bessel. Oke, saya jelaskan di sampingnya. Oke, untuk nilai beta yang lebih kecil, ya, tentunya betanya itu ada isyarat betanya itu lebih kecil dari sinyal FM-nya, ya. Sinyal FM. Ini hanya berupa frekuensi carrier dan sepasang pita frekuensi yang nilainya nanti menjadi omega C plus minus omega F. Ya kan? Nah, lalu bagaimana nilai amplitudonya? Nah, nilai amplitudonya adalah misalkan dia di sini adalah J0 dengan nilai B, beta, ya, untuk sinyal carrier. Dan untuk J1 betanya untuk sepasangnya, ya, nilai sepasangannya untuk sepasang pita frekuensi. Nah, pada model frekuensi modulasi FM jenis ini bisa saya katakan atau biasa disebut dengan narrowband, ya, narrowband frekuensi modulasi. Nah, spektrumnya jadi seperti apa? Nah, spektrumnya untuk menentukan spektrum frekuensi narrowband, nah, jadi seperti ini spektrumnya, ya kan? Ini tentunya dia nilai frekuensi carriernya tadi
Ini adalah J0. Untuk sepasangnya adalah dia di sini. J1 adalah 1 juga. Nah, ini nilainya Fj plus Fm. Di sini adalah nilainya Fj min F. Oke. Artinya di sini bisa diimplementasikan dengan nilai beta dan nilai amplitudonya. Ya, contohnya adalah seperti ini yang sudah saya ada di literatur. Seperti ini contoh-contohnya. Nah, gitu. Oke. Nah, di sini adalah contoh-contoh pada posisi misalkan nilai A, B, C, dan D. Nah, di sini adalah nilai hubungannya adalah nilai amplitudo dan nilai J-nya pada nilai-nilai yang berbeda-beda. Ya, ini merupakan hasil eksperimental, ya kan? Jadi hasil perhitungan maksud saya dari spektrum frekuensi narrow band. Nah, lalu dari rumus-rumus dan fondasi matematika di atas bisa kita implementasikan bagaimana cara menentukan bandwidth, ya kan? Nah, di sini implementasinya adalah bisa digunakan untuk dalam bidang telekomunikasi bisa menentukan cara menentukan bandwidth. Oke. Ya, di sini judulnya adalah cara menentukan bandwidth. Nah, caranya bagaimana? Nah, misalkan dalam soal atau dalam permasalahannya, misal dia diketahui frekuensi modulasinya atau FM-nya itu jelaskan ya frekuensi modulasi ya ini frekuensi M adalah frekuensi modulasi. Maka nanti jika ada persamaan nilai dengan itu adalah simpangan frekuensi maksimum. Oke. Nah, ini adalah persamaannya adalah hubungannya menjadi sini. Beta sama dengan simpangannya bagi dengan Fn. Nah, dari tabel di atas bisa dicari nilai N-nya. Nah, dari tabel fungsi Bessel ini adalah dicari nilai N-nya. Cari nilai N-nya ini tadi. Nah, ini jadi yang bisa nanti untuk mengerjakan, ya kan. Sehingga nanti bisa ditentukan rumus bandwidth-nya adalah seperti ini untuk mencari bandwidth-nya. Tulis di sini nilai bandwidth-nya adalah 2 kali Fm kali N. Nah, misalkan contoh saja ada soal ya, contoh ketahui misalkan frekuensi modulasinya adalah sebesar 2 kHz. Nah, nilai simpangannya adalah 10 kHz. Tahu dari permasalahannya. Nah, kita ketahui bahwa nilai betanya adalah tinggal dibagi 2 kan? 10 dibagi dengan 2 berarti sama dengan 5. Nah, dari nilai tampak dari tabel sebenarnya tampak bila kalau ada nilai betanya adalah 5 berarti dia di sini adalah saya katakan di sini adalah J8 nilainya adalah 5. Ini atau N-nya sama dengan 8 kalau di tabel gitu ya. Oke, nah dari sini bisa kita lihat bahwa ketika di nilai J8 atau 5 atau N8 berarti sudah saya tentukan bahwa di sini nilai bandwidth-nya adalah berarti 2 kali 2 kHz ya kalikan dengan 8. Berarti dia di sini nilainya adalah 32 kHz. Nah, cara ini memang kurang praktis ya. Sehingga nanti karena ini adalah bersifat perhitungan teoritis, tetapi bisa memperkirakan hasil perkiraannya. Nah, kalau di dalam praktek biasa digunakan pendekatan biasanya.
Nah, ini kan cara menggunakan fungsi Bessel. Nah, ini kalau cara cara praktis atau cara pendekatan yang metode praktis, nah seperti ini, tinggal berikan n sama dengan beta tambah 1. Ya, berarti kalau ada di situ berarti 2 kali Fm kali beta plus 1, ya kan? Nah, di situ kan sudah tahu semua betanya 5, berarti dia di sini 2 kali Fm-nya kali 5, kemudian nilainya adalah 24 kHz. Ini adalah pendekatan dengan cara praktis. Nah, di sini juga dari hasil-hasil ini tentunya juga ada, saya cuplik hasil dari penelitiannya dari Haryanto, ya, cuplikan perbandingan antara perhitungan dengan menggunakan fungsi Bessel dan dengan metode praktis atau pengukuran juga. Nah, oke. Nah, misalkan di sini untuk nilai FM2 dengan nilai simpangannya adalah 10, 8, 64 sampai dengan nilai betanya sekian, n-nya adalah 8. Nah, di sini bandwidth-nya apabila menggunakan teori teori Bessel didapatkan 32. Nah, tapi dengan cara praktis, nah ini pendekatannya ada beda, n-nya adalah ketemu 6, bandwidth-nya adalah ketemu 24. Padahal diukur nilainya 32,1. Nah, berarti dia ada selisih errornya. Ternyata dengan menggunakan Bessel, errornya lebih kecil daripada menggunakan cara praktis. Dari penelitian ini bisa disimpulkan sebenarnya bahwa secara garis besar hasil perhitungan dengan menggunakan teori Bessel ini sebenarnya kan lebih mendekati kenyataan. Tetapi memang ribet secara menghitung, ya kan. Tetapi kalau faktanya menghitung secara praktis umum digunakan karena memang mudah digunakan, tetapi hasilnya errornya besar. Nah, memang kita di pengamatan seperti di atas masih perlu memperoleh perhatian lebih jauh, ya kan? Karena mengingat pengamatan yang dilakukan di atas itu hanyalah dengan peralatan yang sederhana, osiloskop, ya, sehingga masalah ralat pembacaan sangat mempengaruhi.